Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naida Azahra dengan NIM H540122133 akan mendemonstrasikan uji analisis ARC atau GARC yang menggunakan aplikasi Stata. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan data di mana ini adalah data kurs dari tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020. Dan ini adalah data harian. Nah, langkah pertama yaitu kita copy dulu dari kurs ini sampai bawah. Kemudian setelah di copy kita close dan kita buka aplikasi Stata. Kemudian eh, kita buka data editor. Kemudian kita paste, pilih yang variabel name. Kemudian kita akan menambahkan waktu. Caranya itu di komen kita ketik gen spasi t spasi sama dengan spasi underscore n kemudian enter. Kemudian kita ketik lagi gen spasi new t spasi sama dengan spasi td terus buka kurung. Tadi kita mulai dari tanggal 1 Januari 2020, jadi kita tulis 01 Jan 2020, terus kemudian kita tutup kurung, kemudian spasi tambah spasi T spasi min spasi 1 lalu enter. Kemudian kita lihat di sini datanya udah masuk. Kemudian kita pencet yang new T ini. Kemudian di format kita ganti datanya menjadi daily. Kemudian kita langsung klik OK. Kemudian habis itu kita balik lagi ke komen. Di komen kita ketik lagi tset spasi new T lalu enter. Nah, di sini benar ya kalau misalkan data kita itu dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dengan deltanya itu 1 hari. Kemudian kita akan melihat line plots. Caranya itu dari statistik, time series, kemudian ke graph, habis itu line plots. Kemudian create, kemudian variabelnya itu kita masukin yang kers, kemudian kita accept, kemudian oke. Nah, ini adalah plots data kita. Kemudian kita akan melakukan uji stasioner. Caranya itu kita ke statistik, kemudian time series, kemudian kita ke tes, kemudian kita ke augmented decoupler ini, kemudian variabelnya kita isi yang kurs, kemudian klik OK. Nah, ini dia. Di sini terlihat kalau misalkan tes statistiknya ini lebih besar dari critical value-nya. Terus juga p-value-nya ini lebih besar dari 0,05 dan ini menunjukkan datanya itu belum stasioner. Karena hal itu kita akan lakukan differencing. Caranya di komen kita ketik defuller D spasi D titik kurs kemudian koma lux buka kurung 0 tutup kurung atau bisa pakai ini kita copy terus kita paste di sini. Kemudian enter. Nah, di sini tes statistiknya itu lebih kecil dari critical value dan p-value-nya juga lebih kecil
kecil dari 0,05. Jadi datanya ini menunjukkan stasioner diverse difference. Kemudian kita akan mencari ARIMA dengan melihat korelogram dari AFC dan PAFC. Nah, caranya itu di komen kita ketik AC spasi D titik kurs. Kemudian enter. Nah, di sini kelihatan cut off-nya di leg 1. Di sini ya teman-teman, berarti MA atau Q-nya itu adalah 1. Kemudian kita akan lihat korelogram dari PACF. Caranya itu di komen kita ketik lagi PAC spasi D titik kurs. Kemudian enter. Nah, di sini juga kelihatan kalau misalkan PACF-nya itu cut off di leg 1, berarti AR atau P-nya itu adalah 1. Kemudian kita akan lihat model ARIMA dan AIC-nya. Caranya di ARIMA, di komen kita ketik ARIMA kurs, koma, ARIMA buka kurung, kita masukin yang tadi, kita itu bisa pakai 110, 001 atau 11. Di sini kita coba dulu yang 110. Kemudian tutup kurung, kita ketik nolok, kemudian kita enter. Oke, kita lihat di sini P value-nya itu belum signifikan. Tapi kita lihat dulu AIC-nya, caranya start, terus IC, kemudian enter. Nah, di sini AIC-nya itu 4565,59. Nah, kita akan membandingkan dengan kita coba ke model ARIMA yang berikutnya. Kita copy aja dari sini. Kemudian kita paste. Kemudian di sini kita ganti ke model yang 001. 001. Kemudian kita enter. Nah, di sini itu udah signifikan. Tapi kita lihat dulu nilai AIC-nya. Caranya kita ketik lagi stat IC. Nah, di sini AIC-nya itu 5353,376. Kemudian kita coba lagi model ARIMA yang ketiga. Sama yang tadi kita copy aja. Terus kita paste, kita coba yang model ARIMA-nya tuh satu-satu. Nah, kalau yang ini nggak signifikan. Karena p-value-nya juga lebih besar dari 0,05. Tapi kita lihat dulu AIC-nya, caranya stat spasi IC enter. Nah, di sini AIC-nya itu 4567,316. Nah, jadi kita akan pakai yang 011 teman-teman, karena dia juga signifikan dan AIC-nya juga lumayan. Nah, langkah selanjutnya itu eh, kita klik di komen, kita paste yang tadi, yang yang mau kita pakai itu 011. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita itu mau melihat residu. Di komen kita klik predict. Kemudian kita kasih nama uhat, koma, spasi resit. Kemudian enter. Nah, kemudian untuk melihat residual,
residual kita heteros atau enggak, kita lakukan regress dulu. Caranya itu di komen kita klik regress spasi UHAT lalu enter. Nah, ini dia. Kemudian ketik lagi stat spasi arch lm. Nah, kita lalu enter. Nah, di sini eh, terlihat kalau misalkan ada hetero karena probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Terus karena itu kita akan gunakan arch atau guard. Caranya itu kita ke stat, kemudian kita ke time series, kemudian ke arch atau guard, terus kita ke yang arch and guard model. Kemudian ini kita pilih yang eh, yang kurs, kemudian kita ke model 2 di mana P-nya 0, D-nya 1, dan Q-nya 1, kemudian oke. Kemudian di komen kita klik atau kita bisa langsung di sini aja kita copy, kemudian ininya kita hapus, kita lalu enter. Nah, di sini di kursnya itu belum signifikan. Kemudian kita coba lagi, kita pasang lagi yang tadi, kemudian tadi ininya kita hapus dan kita tambahkan gauge. Kemudian enter. Nah, di sini udah kelihatan ininya, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi ininya, caranya stat dicek. Nah, ini udah keluar. Selanjutnya kita akan lihat varians dari guard satu-satu. Di komen kita ketik predict spasi var underscore guard satu-satu koma varians. Kemudian enter. Lalu kita lihat simpangan bakunya. Caranya di komen juga kita klik gen spasi sd underscore guard satu-satu spasi sama dengan spasi squart atau sqrt, kemudian buka kurung. Habis itu var underscore guard satu-satu tutup kurung lalu enter. Kemudian kita ke data editor. Nah, var ini itu variansnya dan SD ini adalah simpangan bakunya. Selanjutnya, kita akan lihat plots dari simpangan baku. Caranya di komen kita klik, terus kita ketik ts line spasi sd underscore guard satu-satu kemudian enter. Nah, ini adalah plot dari simpangan baku guard satu-satu. Kemudian kita akan forecast 5 hari ke depan. Caranya di komen itu kita klik TSA PPEND, add buka kurung 5 tutup kurung 5.
buka kurung 5, tutup kurung 5, kemudian enter. Kemudian kita lihat di data editor, kita lihat yang paling bawah. Nih, udah muncul ya waktunya teman-teman. Kemudian di komen kita ketik lagi arch course buka koma arch 1, kemudian guard 1, masukin model ARIMA yang tadi yaitu 0,1,1 tutup kurung, kemudian nolok, baru enter. Nah, kemudian kita ketik lagi predict, kita kasih nama kursnya F, kemudian koma, spasi Y, spasi lagi, dinamik, kemudian eh, buka kurung, TD, buka kurung lagi, kita masukin tanggal yang mau kita prediksi yaitu 01 Jan 2021, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita ketik lagi predik var f koma spasi variance dynamic td, masukin lagi 1 Januari 2021, tutup kurungnya 2 kali, enter. Kemudian kita ketik lagi gen spasi adf sama dengan, kemudian start, buka kurung var, tutup kurung, kemudian enter. Ini ada typo teman-teman. Ini tuh square. Enter. Kemudian kita lihat ke data editor. Kita lihat ke paling bawah. Nah, ini dia forecast-nya teman-teman. Forecast kita selama 5 hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.